Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video saya ya. Nah, video sebelumnya itu masih di perekonomian Indonesia. Cuman beda materi. Nah, materi yang ini itu karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia. Sebelumnya enak perkenalan lagi aja ya. Nah, kenalin, nama aku Maya Naili Nurul Fadila dengan NIM C1L020039 dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman di jurusan Pendidikan Ekonomi. Tugas ini itu masih sama ya dari materi sebelumnya, masih ditugaskan oleh Ibu Aldila Krisnarisanti, SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Balik lagi ke materi, karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia. Berarti itu bisa dilihat dari sudut pandang manapun ya. Kayak sudut pandang letak geografisnya, sudut pandang letak demografi, sudut pandang dari sumber daya alam, lingkungan, dan bisa sudut pandang dari perilaku masyarakat atau sistem ekonominya ya. Nah, yang pertama, karakteristik dan permasalahan Indonesia dilihat dari sudut pandang letak geografis. Nah, karakteristik faktor geografis Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13.667 pulau besar atau kecil yang terbentang dari 60 derajat lintang utara sampai dengan 110 derajat lintang selatan, sepanjang kurang lebih 61.146 km. Luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi. 70%-nya terdiri dari lautan. Letak strategisnya itu karena berada di posisi silang antara benua Asia dan benua Australia dan menjadi jalur lalu lintas dunia antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik. Nah, udah kita bahas karakteristiknya. Selanjutnya permasalahan dari faktor geografisnya. Nah, kondisi ini menimbulkan kesulitan komunikasi dan transportasi antar pulau, ketidaklancaran mobilitas barang, perbedaan kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja yang semuanya bermuara pada kesenjangan. Menurut Sucipto tahun 1975, Indonesia adalah sektor perekonomian terjadi perbedaan potensi ekonomi karena perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kesuburan tanah, dan curah hujan. Nah, sudah dibahas karakteristik permasalahan perekonomian Indonesia dari sudut pandang letak geografis. Nah, untuk yang selanjutnya itu karakteristik dan permasalahan Indonesia dilihat dari sudut pandang letak demografi. Karakteristik dari faktor demografi. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011 tercatat sebanyak 237.641.326 jiwa. Nah, jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang berada di urutan ketiga di dunia sebagai negara berpenduduk besar. Penyebaran penduduk tidak merata, 2/3-nya tinggal di Pulau Jawa. Nah, permasalahan dari faktor demografi ini banyak ya. Sebagian besar hidup di pedesaan, bermata pencarian sebagai petani kecil dan buruh tani dengan upah sangat rendah. Nah, sektor tenaga kerja masih didominasi jenjang pendidikan SD ke bawah, itu sebesar 54,2 juta orang atau 49,40%, sedangkan pekerja dengan pendidikan diploma sekitar 3,2 juta orang atau 2,89%, dan pekerja dengan pendidikan sarjana hanya sebesar 5,6 juta orang atau 5,15%. Masih lebih banyak yang baru sampai pendidikan SD, itu rata-rata dari pedesaan ya.
Nah, hal itu juga menunjukkan bahwa mutu sumber daya manusia masih rendah, yang berdampak pada rendahnya produktivitas. Dengan jumlah penduduk yang demikian besar, maka Indonesia membutuhkan berbagai barang, jasa, dan fasilitas hidup. Namun, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan kemampuan berproduksi. Hal ini memicu munculnya kondisi rawan kemiskinan. Jadi gitu ya karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dari sudut pandang demografi. Nah, selanjutnya karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang lingkungan serta kebutuhan modal. Nah, karakteristik SDA dan lingkungan di perekonomian Indonesia, yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan terkenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alam. Menurut data yang bersumber pada Wikipedia, bahwa tingginya tingkat biodiversitas Indonesia ditunjukkan dengan adanya 10% dari tanaman bunga yang dikenal di Indonesia dapat ditemukan di Indonesia, 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25% dari hewan laut. Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunan seperti biji, coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, dan bahkan kayu yang banyak diantaranya menempati urutan atas dari segi produksi di dunia. Nah, sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayatinya saja. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta kilometer persegi juga menyediakan potensi yang sangat besar. Nah, itu karakteristik sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia ya, perekonomian Indonesia ya. Permasalahannya ada dong, permasalahan SDA dan lingkungan. Permasalahannya itu pemanfaatan yang kurang maksimal, sehingga kekayaan alam yang luas tadi bisa dimanfaatkan oleh negara-negara luar yang menanamkan modalnya di Indonesia sebagai penanaman modal dengan kontrak perjanjian yang tidak menguntungkan, seperti Freeport dengan kasusnya yang terkenal. Nah, itu karakteristik dari permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang sumber daya alam dan lingkungan. Nah, masih ada lagi nih. Selanjutnya itu ada karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang lingkungan. Kebutuhan modal. Masih kurang ada kebutuhan modal. Maaf sebelumnya, kurang refreshing ya ini tuh. Nah, karakteristik dari kebutuhan modal itu yang ada akibat dari pemanfaatan sumber daya alam yang belum maksimal, sehingga kekayaan alam yang luas dimiliki dapat dimanfaatkan dan diambil alih oleh negara-negara luar yang menanamkan modalnya di Indonesia sebagai penanam modal dengan kontrak perjanjian yang tidak menguntungkan, seperti Freeport. Banyak negara-negara luas yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sebab kekayaan yang melimpah, namun akibat dari ketergantungan Indonesia terhadap modal dari negara lain dalam bentuk pinjaman sangat tinggi. Hal itu bisa dibuktikan ketika pada era Orde Baru untuk membangun negara, pemerintahan menggunakan dana dari luar negeri dalam bentuk pinjaman dan penanaman modal asing. Nah, untuk permasalahannya itu ada Indonesia memiliki kekayaan alam yang luas dan potensi yang cukup besar untuk modal seperti yang telah dijelaskan di atas. Tetapi malah ketergantungan Indonesia terhadap modal dari negara lain dalam bentuk pinjaman sangat tinggi.
Hal itu bisa dibuktikan ketika pada era Orde Baru, di mana untuk membangun negara pemerintah menggunakan dana dari luar negeri dalam bentuk pinjaman dan penanaman modal asing. Nah, sekian itu karakteristik dari permasalahan perekonomian Indonesia, dari sudut pandang kebutuhan modal. Nah, selanjutnya karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia yang terakhir dilihat dari sudut pandang struktur dan perekonomian masyarakat. Nah, dilihat dari struktur perekonomian, istilah struktur dipakai untuk menunjukkan susunan atau komposisi dari sesuatu. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Dimaksud dengan struktur ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian bagian terbesar penduduk serta menjadi penyerapan tenaga kerja yang terbesar. Sektor ekonomi yang dominan atau Anda dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Dikenal dua macam struktur ekonomi, yaitu yang pertama, struktur agraris adalah struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sumber mata pencarian sebagian terbesar penduduknya, pada umumnya negara-negara berkembang atau developing countries. Nah, termasuk Indonesia disebut dengan negara agraris dan negara-negara yang termasuk negara-negara belum berkembang atau underdeveloped countries yang pertaniannya masih sangat tradisional dikategorikan negara agraris tradisional. Nah, struktur ekonomi yang kedua yaitu industri, di mana struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri. Sebagian besar produk domestik disumbangkan dan laju pertumbuhan ekonomi yang ditinggal disumbangkan oleh sektor industri. Negara-negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan Kanada yang termasuk negara industri maju, negara-negara Eropa, dan negara-negara lainnya termasuk negara industri. Nah, yang selanjutnya dilihat dari sudut pandang perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat selalu berubah-ubah ya. Seperti saya sendiri, saya juga masyarakat. Nah, seiring dengan kemajuan budaya dari peradaban, maka saat ini diperlukan tindakan meneliti sebagai pijakan pemerintah, penguasa, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat akademis dan sebagainya dalam berpikir dan bertindak untuk masyarakat. Perilaku konsumen termasuk di antara deretan perilaku yang sangat cepat berubah karena ia berkaitan dengan keseharian masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, perilaku merupakan perubahan atau tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Orang konsumen berperilaku memutuskan beberapa jumlah masing-masing barang yang akan dibeli dan dalam berbagai situasi baik perilaku konsumen non-muslim atau konsumen muslim. Nah, itu materi dari karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dari sudut pandang yang pertama tadi, sudut pandang letak geografisnya, sudut pandang letak demografi, terus ada dari sudut pandang sumber daya alamnya, dilihat dari sudut pandang ada banyak ya, lingkungan, kebutuhan modal, sistem ekonomi, dan juga perilaku masyarakat juga ada. Nah, sekian ya, mungkin teman-teman bisa mengambil sedikit ataupun bisa banyak ya dari materi yang saya paparkan ini. Teman-teman yang mendengarkan, menyerapi materi yang mungkin masih banyak kurangnya ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Materi sebelumnya juga yang tentang perekonomian Indonesia di masa reformasi pada era Jokowi, semoga teman-teman bisa menangkap materi tersebut, bisa mencerna, bisa memanfaatkan materi yang sudah saya buat gitu. Nah,
Akhirun kata, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat berbulan puasa, semoga dilancarkan segala urusannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.